Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amadeus Jalan Dewi dengan NIM 2024110019, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Hukum Tata Negara oleh dosen pengampu Agustinus F. Pasculinradi, Sarjana Filsafat, Magister Humaniora. 1. Masalah rangkap jabatan pejabat publik. Di Indonesia masih sering muncul polemik mengenai pejabat publik yang merangkap jabatan pada lembaga lain seperti menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pengurus organisasi maupun jabatan strategis lainnya. Rangkap jabatan sering dipersoalkan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi profesionalisme, menimbulkan konflik kepentingan, serta menghambat efektivitas kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik. Gagasan pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan dan pembagian kekuasaan merupakan prinsip dasar dalam hukum tata negara yang bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga atau satu orang. Menurut teori Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, pembagian kekuasaan tersebut diterapkan melalui mekanisme checks and balance, sehingga setiap lembaga menjalankan kewenangannya. Prinsip ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang demokratis, profesional, dan akuntabel. Analisis masalah. Rangkap jabatan pejabat publik bertentangan dengan semangat pemisahan dan pembagian kekuasaan karena dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi kewenangan pada satu individu. Seorang pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan strategis berpotensi mengalami konflik kepentingan dalam mengambil keputusan. Selain itu, rangkap jabatan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas karena perhatian pejabat terbagi pada beberapa tanggung jawab sekaligus dalam perspektif hukum tata negara. Setiap lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pejabat negara seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi jabatannya tanpa mencampur kepentingan lembaga lain. Penerapan prinsip checks and balance akan berjalan lebih efektif apabila lembaga dijalankan oleh pejabat yang fokus pada tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembatasan rangkap jabatan merupakan salah satu upaya untuk menjaga profesionalisme penyelenggara negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis. Masalah yang kedua, lambatnya proses pembentukan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam praktik ketatanegaraan, pembentukan undang-undang sering memperoleh kritik karena dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Beberapa rancangan undang-undang dibahas dalam waktu yang relatif singkat sehingga dalam menimbulkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Gagasan lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan merupakan lembaga negara yang mewakili kepentingan rakyat dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, lembaga perwakilan terdiri atas DPR, DPD, dan MPR yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
literasi, dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu syarat penting agar produk hukum memiliki legitimasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Analisis masalah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa fungsi representasi lembaga perwakilan belum berjalan secara optimal. Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya menyerap aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik dengan dengar pendapat maupun mekanisme lain sebelum menetapkan suatu undang-undang. Dalam perspektif hukum tata negara, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas keterbukaan agar masyarakat memiliki kesempatan memberikan masukan. Partisipasi masyarakat akan menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas, mengurangi potensi penolakan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, lembaga perwakilan harus memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta menjalankan fungsi legislasi secara transparan agar setiap undang-undang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Masalah yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara. Masih ditemukan berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara, seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan demonstrasi atau tindakan yang mengabaikan hak-hak warga negara. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan hak asasi manusia dalam konstitusi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam hukum tata negara Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak tersebut dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Analisis masalah. Pelanggaran HAM oleh aparat negara menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip negara hukum belum berjalan secara optimal. Aparat negara sebagai pelaksana pemerintahan seharusnya menjadi pelindung hak-hak masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang melanggar hak tersebut. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap tindakan harus berlandaskan hukum dan menghormati hak konstitusional warga negara. Penggunaan kewenangan yang berlebihan tanpa memperlihatkan prinsip proporsionalitas dalam melanggar hak atas rasa aman, kebebasan berpendapat, maupun hak memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendidikan HAM bagi aparat, meningkatkan mekanisme pengawasan, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggar. Dengan demikian, negara dapat menjalankan kewajiban sebagai pelindung hak asasi manusia sesuai amanat konstitusi. Masalah keempat, ketidakseimbangan hubungan antara lembaga. Dalam penyelenggaraan pemerintah, terkadang muncul perbedaan pendapat atau konflik kewenangan antara lembaga-lembaga negara. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, konflik tersebut dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan lembaga negara penunjang. Lembaga negara penunjang merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi negara agar lebih efektif, profesional, dan independen. Lembaga ini sebagai respon terhadap perkembangan kebutuhan pemerintahan modern seperti pengawasan, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga negara penunjang bertujuan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan memperkuat pelaksanaan prinsip negara hukum. Analisis masalah. Ketidakseimbangan hubungan antar lembaga negara menunjukkan bahwa
koordinasi dan pembagian kewenangan belum berjalan secara optimal. Lembaga negara penunjang memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan melalui fungsi pengawasan, pemberian rekomendasi, maupun pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap lembaga negara harus menjalankan fungsi sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hubungan harmonis antar lembaga akan menciptakan sistem check and balance yang efektif sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun tumpang tindih pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, kejelasan pembagian kewenangan, dan optimalisasi peran lembaga negara penunjang menjadi langkah penting untuk menciptakan penyelenggaraan hukum pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara memiliki peran penting dalam mengatur penyelenggaraan negara agar berjalan sesuai dengan konstitusi, permasalahan, rangkap jabatan, pembentukan undang-undang, pelanggaran HAM, dan hubungan antar lembaga negara, menunjukkan pentingnya penerapan prinsip negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan, serta penghormatan terhadap hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara harus menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi mewujudkan pemerintahan yang adil, efektif, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian video ini dibuat untuk tugas hukum tata negara oleh dosen pengampu Agustinus F. Pasqualondadi, Sarjana Filsafat, Magister Humaniora. Sekian dan terima kasih.